sudut horizontal tapi sudut dalam. Kalau HL yang terbaca adalah yang sebaliknya ini, di mana sudut dalam tambah sudut luar berarti kan satu lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh 360 derajat. Ya. Nah, nanti bacaan tirian horizontal pada saat ke titik 2 tadi, itulah yang kita namakan sebagai sudut selisih dari arah 2 kurang arah 1. Ini berapa tadi X katakan ya, dikurang arah 1 tadi kan udah kita setel ya, biasa kita setel 0 derajat 0 menit 0 second. Itu adalah sebagai sudut horizontal. Cara pengukuran yang tadi yang barusan saya jelaskan itu adalah cara pengukuran sudut tunggal, artinya sudut satu sudut yang kita ukur dan pengukurannya juga satu kali. Itu pengukuran sudut tunggal, cara tunggal. Nah, pengukuran sudut horizontal biasa juga dilakukan dengan cara seri. Cara seri artinya tadi kan pada saat teropong bidik target kedua, kedudukan teropong pada kondisi pada kedudukan biasa. Kemudian teropong bisa dibalik, diputar 180 derajat. 180 derajat sehingga menjadi kedudukannya namanya luar biasa. Bidik lagi ke target di titik 2. Oke. Paskan pakai penggerak halus vertikal dan horizontal. Pas, udah pas, dicatat berapa bacaan tiringan horizontalnya, kemudian jadi teropong ke titik 1. Akan teropong ke titik target titik 1, paskan benang silangnya pakai penggerak halus horizontal dan vertikal. Sudah pas, catat berapa bacaan arah A1 pada kedudukan teropong biasa. Jadi kita dapat dua buah sudut. Ini misalkan sudutnya beta A ya. Beta A pada kedudukan teropong biasa, satu. Kemudian satu lagi adalah beta A pada kedudukan teropong luar biasa. Cara ini tadi dinamakan pengukuran seri. Itu bedanya pengukuran tunggal dan pengukuran seri. Pengukuran seri pada kedudukan teropong biasa dan luar biasa. Kapan cara pengukuran seri kita lakukan? Mau seri berapa? Mau seri rangkap 2 dan seterusnya bisa. Ya, tergantung dari ketelitian yang diinginkan. Nanti sudutnya, berapa sudutnya adalah rata-rata. Ya. Rata-rata dari biasa dan luar biasa. Seharusnya kalau tidak ada kesalahan, maka pengukuran kalau tidak ada kesalahan tadi kedudukan pada saat teropong biasa A1, kemudian teropong luar biasa A1 itu beda 180 derajat. Kenapa kok beda 180 derajat? Karena teropongnya kita balik 180 derajat. Otomatis sebenarnya sistem bacaan vertikal di dalam teropong juga kita balik 180 derajat, akan 180 derajat. Nah, namun karena ada kesalahan sistematis atau antara lain kesalahan sistematis ya, dan mungkin juga kesalahan dalam kita membidik, tidak pas 180 derajat. Ada plus minus, maksudnya ada lebih 180 derajat ataupun kurang 180 derajat. Beda diizinkan beda, tapi dengan catatan tidak banyak. Kapan tidak banyaknya gitu kan? Jadi tergantung dari pembacaan terkecil yang bisa dibaca oleh alat. Jadi kalau alat bisa membaca sampai satuan terkecilnya 1 second, misalkan 1 second itu 0 derajat 0 menit 1 second gitu kan. Ada juga alat yang dia hanya bisa membaca sampai 30 menit. Jadi 0 derajat 30 menit. 0 derajat lagi ya. 30. Nah, itu kasar ya. 0 derajat berarti
dia hanya bisa baca mungkin 30 menit, kemudian 1 derajat 30 menit, 2 derajat, seperti itu. Itu pembacaannya sangat kasar kan. Nah, ada alat yang seperti itu, tapi ada juga alat satu dia membaca bisa sampai 1 derajat, bukan 1 second. Jadi semakin kecil kemampuan pembacaan alat, itu berarti alat itu semakin teliti. Jadi kesalahan yang diizinkan adalah tergantung dari alat yang kita gunakan. Kalau alat yang digunakan semakin teliti, maka kesalahannya, kalau misalkan pakai alat yang dia bisa mampu 1 second, membedakan 1 second, berarti plus minusnya juga 1 second. Kalau dia bisa mampu 5 second, ya plus minusnya 5 second, seperti itu. Ya. Nah, kapan kita lakukan pengukuran dengan cara seri? Pengukuran cara seri dilakukan biasanya untuk pengukuran kerangka peta. Dan pengukuran cara tunggal dilakukan untuk pengukuran detail, apabila yang kita bidik adalah detail, ya, untuk detail situasi, objek-objek yang akan digambarkan dalam peta. Nah, perlu diketahui bahwa dalam pemetaan, kerangka peta menjadi titik kunci. Pengukuran kerangka peta, ketelitian kerangka peta menjadi titik kunci bagi ketelitian peta. Semakin kita teliti mengukur kerangka peta, maka peta yang dihasilkan juga nanti akan semakin teliti, semakin baik. Seperti itu. Kenapa? Karena berikutnya detail-detail situasi akan kita ukur atau dengan diikat, atau istilahnya diikatkan pada titik kerangka peta. Jadi kalau kerangkanya juga sudah salah, maka detail-detail yang kita ikatkan ke kerangka itu juga nanti akan salah. Salah dalam artian jaraknya, nanti posisinya tidak sesuai dengan di lapangan, bisa jadi jarak, sudut, arah, apalagi luas petanya yang dihasilkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ingat bahwa peta yang baik adalah peta yang sudutnya sama, jadi arah atau sudut di lapangan sama dengan di peta. Sudut di peta sama dengan di lapangan. Jarak di peta sama dengan jarak di lapangan. Bentuk di peta sama dengan bentuk di lapangan. Luas di peta sama dengan luas di lapangan. Itu adalah peta yang baik. Jadi tapi kembali lagi juga tergantung dari ketelitian skala peta. Semakin besar skala peta, maka diharapkan supaya selain informasi yang disampaikan bisa lebih lengkap, juga semakin teliti. Oke, dari penjelasan yang saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Ini ya, dari butir-butir apa yang sudah saya uraikan, itu tadi barusan sudah saya jelaskan. Biasa dan luar biasa, ya. Ini gambar 83, pengukuran sudut 1 seri. Jadi kedudukan teropong biasa, jadi didapatkan beta biasa dan beta luar biasa. Oke, misalkan ini ada tabel 8.1. Ini adalah tabel pengukuran sudut horizontal. Yang diukur adalah titik 1, sudut titik 1, di mana backside-nya adalah BM, target. Kemudian forset-nya adalah titik 02 di 1. Nah, bacaan sudutnya adalah sebagai berikut. Backside 5 derajat 30 menit 40 second. Forset-nya tadi 110 derajat 45 menit 09 second. Maka
bacaan sudut, besar sudut 1 pada kedudukan teropong biasa tadi adalah foresight kurang backside 110 derajat 45 menit 09 second dikurang 5 derajat 30 menit 40 second. Hasilnya adalah 105 derajat 14 menit 30 second. 09 69 bukan 30 nih ya. Tapi ini kok 69 kurang 40 berapa? 29 ini ya. Kemudian itu nanti saya buat ini benar. Yang kemudian pada sudut luar biasa bacaannya adalah tadi 290 derajat 45 menit 09 second dikurang 185 derajat 30 menit 40 second. Hasilnya adalah 105 derajat 14 menit 28 second. Sehingga rata-rata atau sudut titik 1 adalah tadi rata-rata biasa dan saat teropong biasa dan luar biasa. Ini biasa luar biasa maksudnya kedudukan teropongnya ya. Teropong biasa, sudut biasa dan sudut luar biasa. Maka besar sudutnya adalah 105 derajat 14 menit 29 second. Kemudian saat alat titik berpindah ke titik 2, backside-nya tadi menjadi titik 1, ya, foresight-nya titik 3. Nah, berikut ini adalah bacaan piringan horizontal alat. Oke, ini alatnya tidak disetel 00, dibuat sembarang aja gitu ya, sembarang. Itu. Ini kalau 39 derajat 46 menit 12 second dikurang 274 derajat, kan nanti hasilnya minus. Nah, kalau diperoleh hasil minus, karena sudut kan besarnya 0 derajat sampai 360 derajat satu lingkaran penuh. Itu kalau minus diperoleh, maka ditambah 360 derajat. Ya. Makanya ini hasilnya adalah 124 derajat 53 menit 06 second. Pada saat kedudukan teropong luar biasa atau LB diperoleh ini. Ini adalah bacaan arahnya, kemudian sudutnya selisih muka kurang belakang. Ini adalah 124 derajat 53 menit 08 second. Sehingga besar sudut rata-ratanya adalah 124 derajat 53 menit 07 second. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kok jumlah yang kuliah cuma 38 ya? Kalau di mall kelihatannya pesertanya nggak segitu deh. Kemana yang lainnya? Coba ini saya lihat ya, pengguna kelasnya ada berapa nih. Ini pengguna kelas ada 50 orang. Nih, kenapa yang hadir hanya 39 itu partisipannya? Berarti dikurang 1. Saya kan, jadi cuma 38, 40 juga tidak sampai. Kemana yang lain? Sebentar Bu, kami coba ingatkan dulu di grup kelas. Iya.
Oke. Mulai lagi ya. Jadi seharusnya ini ya bisnis pribadi ya. Ya, ada yang mau ditanyakan enggak? Pengukuran sudut horizontal. Kemudian pengukuran tadi sudutnya, sudut tunggal, cara tunggal, sudut tunggal, cara seri ya. Kemudian pengukuran sudut banyak. Yang maksudkan banyak di sini adalah pada satu kali berdiri alat ada beberapa sudut yang kita ukur. Lebih dari satu sudut yang kita ukur. Misalkan seperti pada gambar 8.4 berikut ini. Pada satu kali berdiri alat di titik 0 ya, ada beberapa sudut yang kita ukur. Atau di sini dikatakan satu titik lebih dari sebuah sudut yang diukur. Jadi targetnya di A, B, C, D, dan E. Ini berarti bisa ada sudut 1, 2, 3, 4 yang diukur atau lebih. Nah, ini namanya pengukuran sudut banyak. Nah, di sini ada dengan metode arah, artinya target di titik posisi alat di titik 0 ya. Target 0 atau O lah ya. Target di A bidik target di A, kemudian teropong diarahkan ke B, tentunya setelah dicatat ya dengan horizontalnya. Kemudian teropong diarahkan ke B, ke C, D, dan E. Kemudian mungkin teropong yang dibalik luar biasa ataupun tetap juga biasa diarahkan dari start E kembali lagi ke D, C, B, dan A. Oke, itu cara metode arah atau metode sudut atau kombinasi. Kita dapatkan seperti yang tadi di titik O ya, arahkan target di A, B, C, D, dan E. Kemudian titik O kembali lagi ke B, C, D, dan E. Kemudian tadi masih tetap di titik O. Bidik target di C, D, dan E masih tetap di titik O. Bidik target di D, dan E. Jadi dengan metode sudut kombinasi akan banyak sudut yang bisa kita dapatkan. Jadi besar sudutnya bisa diperoleh, dicari rata-rata dari hasil yang pengukuran tadi kita catat ya. Itu pengukuran sudut tunggal, ini bukan sudut tunggal, sudut banyak dengan cara metode arah dan metode kombinasi. Metode arah ini tadi ya, biasa dan luar biasa, bisa seperti itu. Ini langkah-langkah perhitungan pengukurannya. Ini ya, mudah-mudahan dibaca ya. Kalau nggak dibaca ya saya nggak bisa berkata-kata lagi. Ini sudah lebih 1 minggu saya share. Kemudian sudut vertikal. Sudut vertikal yaitu sudut yang terbentuk dari arah horizontal dan target yang dibidik. Sudut vertikal diperlukan di dalam pengukuran jarak optis dan pengukuran beda tinggi
Jadi sudut vertikal ini diperlukan pada saat untuk kita mengkonversikan jarak miring menjadi jarak mendatar. Nah, di dalam peta sendiri, jarak yang digunakan adalah jarak mendatar. Jarak datar. Atau tadi pada penentuan azimut dengan metode azimut matahari, sudut vertikal diperlukan untuk menentukan ketinggian matahari. Cuma kita tidak melakukan pengukuran azimut matahari ya, cukup dengan untuk mencari arah utaranya cukup pakai kompas saja ya. Sudah lumayan teliti lah seperti itu, dengan pakai kompas saja sudah cukup memadai ya. Sudut vertikal dapat diukur dengan teodolik reiterasi ataupun repetisi. Perhatikan pada saat kita melakukan kedudukan teropong, jadi seperti ini kira-kira sudut vertikal tadi adalah sudut yang terbentuk dari arah vertikal teropong. Vertikalnya ini adalah sumbu zenitnya. Kalau teropong tegak lurus ke atas, ini zenit dengan garis mendatarnya, garis horizontalnya itu adalah sudut vertikal. Nah, alat sendiri, teodoli sendiri, sistem vertikalnya ada yang menggunakan sistem zenit ataupun Helling. Nah, untuk sistem zenit adalah sebagai berikut. Jika pada saat teropongnya tegak ke atas itu 0 derajat, atau semakin teropong mendatar dia semakin sudut vertikalnya besar, itu berarti sistem sudut vertikal teropong adalah zenit. Sebalik ya, untuk mengecek apakah teropong itu Helling, adalah Helling kalau dalam kondisi teropong mendatar besarnya adalah 0 derajat. Atau dengan kata lain, semakin teropong kita naikkan ke atas, maka bacaan vertikalnya dia akan semakin besar. Kebalikan dengan zenit tadi. Hubungannya adalah zenit dan Helling. Zenit tambah Helling 90 derajat. Gitu ya. Coba kalau nanti praktikum lagi, dicek ya, dites vertikalnya teodolit ya. Jangan saya keliru. Bisa aja kan saya keliru kan. Tapi untuk mengetesnya apakah itu vertikalnya menggunakan zenit atau Helling, tes seperti itu ya. Sama saja sebenarnya, zenit ataupun Helling. Cuma nanti aja di dalam dalam perhitungan rumusnya aja, rumus jarak ada sedikit perbedaan lah. Tapi kalau mau dari zenit mau diubah jadi Helling juga bisa. Itu karena tadi hubungannya zenit tambah Helling dengan 90 derajat. Oke. Ya, sistem pembacaannya tadi sudah saya jelaskan. Ini atau lebih lagi jelasnya lagi di gambar 8.6. Ini tadi sudut zenit, sudut Helling ya. Nah, zenit tambah Helling sama dengan 90 sistem saja. Oke. Ukuran azimut. Nah, azimut berfungsi untuk mendapatkan arah sisi poligon terhadap utara. Dalam pekerjaan pengukuran yang sederhana, maka pengukuran azimut awal ataupun akhir hanya dilakukan dengan alat penunjuk arah utara atau kompas. Kompas sendiri terdiri dari ini
Sebuah jarum baja bermagnet dipasang pada sebuah sumbu putar di titik pusat lingkaran pembagian skala. Jadi, jika tidak terganggu oleh gaya tarik lokal jarum magnet menuju ke arah utara magnetik. Untuk maksud tersebut, pengukuran azimut dilakukan hanya pada satu sisi poligon. Prosedur pengukuran azimut adalah seperti berikut ini. Setel atau dirikan alat ukur teodolit di titik A misalkan. Dengan bantuan centeringnya dibuat sumbu satu vertikal. Kemudian arah piringan horizontal pada bacaan 0 derajat 0 menit 00 second. Untuk memudahkan dalam pengaturan bacaan piringan horizontal, kunci klem horizontal atau kalau kita dibuat di hall ya, di teodolitnya yang kalian pakai praktikum dibuat setel hall, itu sama juga dengan kunci itu ya. Telah mendekati 00 derajat, lalu perempatannya dengan memutar skru penggerak halus horizontal. Dengan tombol hold pada layar teodolit, tekan tombol hold pada layar teodolit yang berfungsi untuk mematikan atau mengunci bacaan piringan horizontal. Bertujuan supaya piringan horizontal tidak berubah pada saat teodolit berputar secara horizontal atau terhadap sumbu 2. Kemudian tadi arahkan teropong ke utara. Teropong utara diletakkan pada sisi alat teodolit. Kemarin itu saya lihat pakai HP ya. Kompas di HP oke lah. Masih memadai lah. Nah, udah dapat arah utaranya tadi di 00. Kemudian jadi misalkan gini lah. Ini ada nih ya. Saya buat pula gitu ya. Contohnya. Setelah dapat, kita putar atau buka klem horizontal, terus kemudian kita mau cari azimut A ke 1 misalkan ya. Alat berdiri di titik A. Nah, tadi dengan bantuan kompas kita cari arah utara. Jadi pada saat di arah utara, bacaan horizontalnya kita setel 0 derajat 0 menit 0 second. Ya, kita uji tadi. Kemudian sebelum teropong diarahkan ke titik 1, buka lagi pengunci horizontalnya tadi. Jangan tekan kembali hold supaya membukanya. Kemudian kita bidik target di titik 1, tepatkan dengan penggerak halus horizontal dan vertikal. Sudah tepat. Kemudian dibacalah berapa piringan horizontalnya. Nah, itu merupakan azimut. Nah, apabila kita ingin mendapat pengukuran yang lebih teliti, maka cara yang sama kita ulangi sampai berapa kali. Ya. Itu caranya untuk membidik atau untuk mengukur azimut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya Bu. Ya, silakan Dek. Perkenalkan Bu, saya Reza Firdian. Yang mau saya tanyakan Bu, dalam pengukuran Bu, misalnya dari kita ada 2 patok nih Bu. Dan dari kita di mengukur patok 2 sama 3. Kita dari 1 ke 2 itu Bu, kita tembak BP-nya tuh 10 Bu. Terus pas ke patok 3 itu kita mau tembak ke 10 lagi tuh kayak ada objek yang menghalangi Bu. Nah itu bolehkah berbeda Bu? BP-nya Bu. BP? Benang tengah, kamu cerita tentang rambu? Iya Bu. Ya, kalau rambu itu, iya bisa kita ini kan, apa namanya? Bisa, boleh. Jadi benang tengah rambu
benang tengah rambu itu nggak harus selalu angka yang sama. Jadi kalau ada objek yang menghalangi, ya bisa teropongnya kita naikkan ataupun turunkan. Ya. Iya Bu, makasih Bu. Ya, kembalikan sedikit. Orang bicara tentang rambu ya, bukan. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Ya. Untuk yang ini tadi yang sudut vertikal dan sudut-sudut horizontal, yang seperti derajat, menit, dan detik. Itu Bu, kira-kira ada selisihnya ya Bu, antara pengukuran biasa dengan luar biasa, atau tidak menentu Bu? Terima kasih Bu. Bukan sudutnya yang selisih. Yang selisih adalah arahnya. Jadi ini deh. Contohnya pada ilmu ukur tanah, sudut adalah sudut horizontal ya, atau sudut mendatar merupakan selisih dari dua buah arah dua target. Maksudnya adalah selisih bacaan mendatar yang bacaan horizontal dari sudut titik 1 arah 01 ke BM dan 01 ke 02 diperoleh dua arah ya. Yang pertama misalkan ini 5 derajat 30 menit 40 second, dan yang 0 ke 2 01 ke 02 adalah 110 derajat 45 menit 09 second. Ini adalah arah, ini bukan sudut. Oke. Kemudian sudut adalah tadi selisih depan pulang belakang, berarti 110 derajat 45 menit 09 second dikurang 5 derajat 30 menit 40 second. Hasilnya adalah ini 105 derajat 14 menit 30 second. Itu arah. Kemudian yang kamu tadi tanyakan adalah biasa selisih dari sudut biasa dan luar biasa. Kalau sudut yang diukur sama, seharusnya besarnya adalah sama. Oke. Tapi kalau kamu tanyakan adalah arah, ya, pada kedudukan teropong biasa dan luar biasa, itu bedanya 180 derajat. Jadi tadi pada saat kedudukan teropong biasa, targetnya di titik BM, ini bacaannya ya, lagi saya sorot. Kemudian kedudukan luar biasa, maka dan luar biasa di target yang sama, selisihnya harusnya 180 derajat. Oke, ini tadi ada beda nih. Ini bedanya 1 second. 1 second itu beda bagus. Apa toleransi lah gitu maksud saya. Nah, kemudian tadi target di titik 2 biasanya adalah 109 second. Luar biasanya 290 derajat 45 menit 09 second. Ini kan bedanya 180 derajat ya, beda arah. Tapi kalau besar sudutnya 20 ini sama kan, harusnya sama. Sudut yang diukur sama kok. Ya. Ini tadi juga begitu. Waktu alat di titik 2 target 01 dan target 03 kedudukan teropong biasa dan luar biasa. Yang beda adalah arah ke target yang sama pada saat kedudukan teropong biasa dan luar biasa, bedanya adalah 180 derajat. Tapi besar sudutnya seharusnya sama, tidak beda 180 derajat. Gitu ya, Dek. Ini. Nah, itu kira-kira jawaban saya. Tapi kalaupun ada selisih, itu selisihnya tergantung dari ketelitian alat yang digunakan. Jadi kalau selisihnya ini sampai 1 derajat
sampai 5 derajat, 10 derajat, itu berarti ada sesuatu dengan alatnya. Maksudnya sesuatu dengan alat, bisa jadi alatnya rusak gitu, maka alatnya harus diperbaiki gitu. Nah, itu. Oke, tadi siapa yang bertanya? Saya Bu Roland. Kira-kira. Nah, Roland, gitu deh jawabannya. Gimana, bisa paham nggak? Bisa Bu, saya bisa paham. Terima Bisa kasih ya? Bu. Oke. Iya, kembali kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu, Iya, silakan. saya mau tanya kenapa azimut itu diukurnya sekali aja Bu, pas di awal sebelum memulai mengukur di patok kedua. Nah, jadi yang penting adalah, jadi gini sebenarnya, kalaupun kita pakai kompas, kompas ini akan dipengaruhi oleh medan magnet, ya, jarum-jarum kompas. Kita tahu juga alat teodolit itu kan dari logam. Ada gaya tarik menariknya dengan jarum kompas. Jadi sebenarnya pengukuran dengan kompas sebenarnya itu termasuk pengukuran yang masih kasar. Ya, kalau mau pengukuran yang teliti adalah dengan pengamatan azimut matahari. Nah, tapi untuk anak tambang tidak perlulah pengamatan azimut matahari. Ya, itu. Jadi cukup dengan mengukur sudut dengan cara yang teliti, pengukuran sudut dalam dengan seri, ya, biasa luar biasa. Bila perlu lagi juga seri rangkap, lebih dari satu seri gitu ya. Nanti coba saya ini pengukuran sudut seri, terus kemudian seri rangkap seperti apa ya. Bisa coba saya, besok kalian praktikum atau kapan? Kemarin Bu praktikumnya. Selasa. Terus nanti Selasa aja ya, oke lah, nanti Selasa minggu depan coba ya, dengan pengukuran seri. Jadi seri rangkap lagi ya, saya jelaskan. Jadi cukup dengan pengukuran pada pengukuran poligon ya, karena azimut nanti akan kita perlukan pada pengukuran poligon. Cukup satu buah azimut dan kemudian dengan dengan pengukuran sudut horizontal yang teliti, kita sudah bisa mendapatkan atau kita akan bisa mendapatkan sudut sisi bukan sudut, azimut sisi poligon yang lainnya. Nanti akan saya jelaskan coba ya. Itu deh, cukup satu aja sisi. Kenapa kok nggak semuanya? Kalau nggak semuanya karena apalagi pakai kompas HP. Apakah kompas HP itu sudah teliti? Ini kan HP kan fungsinya bukan buat, ya memang bisa menunjukkan arah utara, tapi apa namanya ya, tingkat ketelitiannya seberapa tepatnya kita nggak tahu kan. Gitu. Tapi kalau cuma untuk orientasi utara saja, oke, so far good lah, gitu ya. Jadi ya. Oke Bu. Oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Halo. Saya suka kalau ada yang, ya inilah apa, tanyalah kalau masih ada hal-hal yang yang belum dipahami. Saya Bu mau nanya lagi. Ya silakan. Tapi tentang alat Bu. Apa alatnya? Kemarin itu ada teodolit yang lensanya itu buram Bu. Itu karena apa? Ya karena sudah lama dipakai. Gitu. Ya, mungkin seharusnya diperbaiki.
Itu deh. Ya. Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Pengukuran jarak optis. Pengukuran jarak optis dapat dilakukan dengan teropong, baik itu alat teodoli, sifat datar, BTM, planetable, dan lain-lain, yang dilengkapi dengan garis bidik dan stadia atau benang silang yang diarsir pada diafragma. Bentuk benang pada setiap teropong tidak sama, tergantung dari pembuatnya. Adapun yang dimaksud dengan garis bidik adalah garis hayal yang menghubungkan titik silang benang dengan sumbu optis lensa objektif teropong. Jadi ini kebetulan kalian juga sudah praktikum, ya, sedang praktikum. Jadi kalau dilihat melalui teropong, mana ya, benang stadianya ada saya buat. Mana ya, bentar. Nggak ada di sini ya. Oh, yang pas pengenalan alat ya. Di situ ada, saya buatkan, coba ya. Nah, ini dia benang stadia. Kan kalau kita lihat dari teropong ada benang silang ya, benang silang atau benang stadia. Kan terlihat ini ya. Ya kan? Atau ada yang praktikum tapi cuma berdiri-berdiri saja, tidak ngapa-ngapain, cuma nonton-nonton saja, ada nggak? Semuanya melihat, Bu. Semuanya melihat. Semuanya mencoba, Bu. Mencoba semuanya ya. Jadi Ya. kalau dilihat teropong betul ada ini kan, Dek ya? Iya, Ada. Bu, ada, Bu. Ada, Bu. Ini benang stadia, benang silang ya. Kalau dilihat, kita lihat teropong. Untuk memperjelas benang silang, kelihatan benang silang tadi ya, walaupun mungkin ada yang buram ya, karena mungkin teodoli lensanya itu harusnya diganti atau dibersihkan, berjamur atau apa gitu ya. Nah, pakai apa? Diafragma ya. Seperti itu ya, memperjelas objeknya, terus memperjelas benang silang. Pokoknya yang di diafragma itulah penggerak halus, bukan penggerak halus, diafragma. Itu. Supaya objeknya tidak buram. Terus memperjelas benang apa tadi, benang silang. Mana tadi ya? Oh, bukan yang ini, sorry, bukan ini. Yang saya share bukan yang ini ternyata. Yang saya kirim ke kalian. Nah, ya. Ini dia.
ini kan ya. Nah, bisa digerakkan dengan ini yang di dekat teropong lensa okuler ini ya, untuk memperjelas benang stadia ya. Itu. Kemudian tadi saya menjelaskan apa sebenarnya. Ini pengukuran jarak. Jadi ya, pengukuran jarak secara optis dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sistem stadia, sistem tangensial, rambu mendatar. Tapi rambu mendatar ini biasanya digunakan kalau kita menggunakan waterpass, itu juga sangat kasar hasilnya ya, waterpass. Sistem stadia. Yang dimaksud dengan sistem stadia yaitu apabila teropong terdapat benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Karena pada posisi teropong pada alat ukur tanah dapat mendatar atau maupun miring, maka kedua-duanya. Pertama, ini pengukuran jarak optis secara kedudukan teropong mendatar seperti ini. Pada gambar 8.9 teropong mendatar. Ini garis besar jalannya silang pada posisi teropong mendatar adalah sebagai berikut. Nah, pada tidak kelihatan, Bu. Nggak terser ya? Iya, Bu. Oke, maaf. Nah, ini ya, teropong mendatar. Ini adalah jalan sinar yang diterima oleh lensa okuler ya pada saat teropong mendatar. Kemudian tadi dari saya turunkan rumusnya lah ya. Ini tadi perbandingannya adalah seperti berikut. Nah, pada saat teropong mendatar, rumusnya di rumus 8.5 ini tadi. Jarak atau D1 ke satu dua sama dengan 100 kali oleh pabrik yang buat seperti itu. Atau dibuat sama ini. Oleh pabrik A atau konstanta pengali dibuat sama dengan 100, sedangkan B mendekati 0 atau dianggap 0 atau diabaikan. Sehingga tadi dari rumus 8.4 ini 0 ditambah A tadi 100 ya, 100 kali S. Di jarak 1 ke 2 sama dengan 100 kali S. S sendiri adalah selisih dari benang atas dikurangi dengan benang bawah. Sehingga pada pengukuran dengan 100 kali buka kurung BA kurang BB tutup kurung. Maaf ya Dek, ini tadi yang dikatakan Bu Revi bahwa terjadi ketidaknyamanan. Tapi nggak putus saja ya.
miring. Jadi piringan vertikalnya tidak 0 derajat atau tidak sebenarnya ataupun zenit, gitu ya. Ini kedudukan teropong miring, benang atas, bacaan rambu benang BA, BT, BB. Kalau untuk teropong jarak optis dengan teropong miring akan didapat rumusnya. Ini tidak saya ulaskan lebih panjang lagi ya. Sebenarnya hampir sama dengan tadi, dengan saat teropong teropong mendatar. Jadi untuk dengan kedudukan teropong miring didapat jarak 1 ke 2 sama dengan ini 89 ya. 8 berapa ini? Oh, nah, ini dia. Sama dengan 100 dikali buka kurung BA kurang BB tutup kurung kosinus kuadrat Helling. Kalau pakai Helling, tapi kalau pakai zenit maka jarak 1 ke 2 ini sama dengan 100 buka kali selisih kali sinus kuadrat zenit. Seperti itu. Kemudian teodolit juga bisa digunakan tinggi. Nah, pada kedudukan teropong miring dengan namanya metode tachymetry. Tinggal kita mengukur tinggi instrumen dan benang tengah. Tinggi dengan metode jarak 1, 2. Oh, ini ada kurangnya saya sedikit. Ada kurang sedikit saya. Jarak 1, 2 dikali kotangan zenit ditambah tinggi instrumen kurang BT. Hai. Ini yang terkeluar berapa banyak orang nih? Gara-gara saya tegur tadi ya pada masuk pada kuliah jadinya ya. Rumus 813 ini adalah rumus beda tinggi dengan metode tachymetry, kedudukan teropong miring. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi tadi kalau pakai zenit, seandainya teropong sistem bacaan vertikalnya adalah zenit, maka delta H12 sama dengan jarak 12 kali kotangan zenit tambah tinggi instrumen kurang BT. Ya. Kemudian ini sistem tangensial, bedanya adalah kita ini yang dibaca adalah hanya benang tengah, tapi untuk 1 kali pengukuran beda tinggi, kedudukan teropongnya dibuat 2 dimiring
dimiringkan dengan kemiringan yang berbeda gitu. Teropong bisa dinaikkan atau bisa diturunkan. Tinggi teropongnya naik, tinggi turun teropong. Oke, tapi cara ini agak jarang dilakukan ya dengan teropong sistem apa namanya tadi, tangensial. Nah, jadi jika yang kita ukur adalah beda tinggi satu ke 2 dengan titik 1 misalkan sebagai titik referensi, maka kita bisa mendapatkan tinggi titik 2. Di sini H2 sama dengan H1 ditambah delta H12 atau H2 sama tadi delta H12 adalah ini ya, jarak 12 tambah tangan H12 tambah tinggi instrumen dikurangi dengan BT1, benang tengah di titik 1. Oke, ini ukuran parameter ukur tanah sudah selesai. Kemudian sedikit bentar saya akan menjelaskan pengukuran tentang kerangka peta. Mana ya parameter? Oke, kerangka peta bab 9 udah saya ini ya, share ya. Ini kerangka kontrol horizontal. Saya beri judul bab 9 adalah kerangka kontrol horizontal. Mana ya? Nah, ini dia. Nah, tahap awal dari pekerjaan pemetaan adalah pengukuran titik dasar kerangka pemetaan atau kerangka peta. Kerangka peta ini tadi yang saya katakan, detail-detail atau objek-objek yang akan dipetakan diikatkan ke kerangka peta. Ya. Jadi selanjutnya nanti pengukuran kerangka peta kita bertujuan untuk mendapatkan koordinat X, Y, dan ketinggian dari kerangka peta. Kerangka peta titiknya bisa berupa titik permanen ataupun sementara dari kayu. Ini contoh dari titik permanennya ya. Kemudian baik tidaknya kualitas peta yang dihasilkan sangat tergantung dari kerangka peta. Apabila ini tadi yang saya katakan, apabila kerangka peta ini baik dalam artian apa? Bahwa jarak, arah, apalagi bentuk dan luas peta itu sama dengan di lapangan. Kerangka peta sendiri secara garis besar ada 2, yaitu kerangka kontrol horizontal dan kerangka kontrol vertikal. Untuk kerangka kontrol horizontal juga ada beberapa yang bisa dilakukan, yaitu dengan metode